Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39, ayat 1 dan ayat 2. Walau tak layak
Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum ke-9 dan artinya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, serta jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat 2. Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara bergantian. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia, dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar penjelasan dari warta gereja pada minggu ini. Salam. Marilah kita mendengarkan penjelasan warta jemaat yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, pemberitahuan berita kelahiran. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Indra Dias Sitohang, Ibu Ferawati Marlina Borusi Hombing, yang beralamat di pada Suka Indah Blok A nomor 106 RT 01 RW 013 WEK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Tali Kasih Purna Bakti. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk Perhalado yang memasuki Purna Bakti, yaitu Situa LR Borusinaga SKM, dan jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live streaming dapat memberikannya melalui Sintua WEK masing-masing atau langsung ke kantor gereja. Amplop disediakan gereja. Amplop tali kasih dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang kedua. 5.3 Hari ulang tahun kemerdekaan RI. Sesuai dengan himbauan pemerintah, maka upacara bendera dan perayaan 17 Agustus 2020 di gereja kita ditiadakan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi wajib menghentikan aktivitasnya sejenak pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai dengan 10.20 WIB atau selama 3 menit dengan berdiri tegak saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Sehubungan dengan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75, maka sermon UEK gabungan tanggal 19 Agustus 2020 diliburkan atau masohot, tetapi sermon Perhalado dan pelajar CD Parguru Malua tetap berjalan seperti biasa. 5.4 Pengadaan laptop. Gereja kita menerima persembahan 1 unit laptop untuk mendukung pelayanan multimedia gereja kita dari keluarga Nyonya Tobing, Ibu Bursi Hombing, WEK 5. Terima kasih atas partisipasi dalam pengadaan perlengkapan gereja. Tuhan memberkati. 5.6 Rekrutmen calon Sintua. Saat ini gereja kita masih kekurangan pelayan di beberapa WEK, khususnya di WEK 3, WEK 5,
WEK 6, WEK 8, dan WEK 9. Dikarenakan ada beberapa orang Sintua yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning Sintua. Sehubungan dengan belum diadakannya pertanyaan WEK, maka rekrutmen ini melalui rekomendasi Perhalado selanjutnya didatangi oleh Sintua WEK dan pendeta. Terakhir, 5.6, jadwal kebaktian Minggu 23 Agustus 2020 yang akan datang. Pada ibadah pukul 7.30 WIB, WEK 1 dan WEK 5. Pada ibadah pukul 10.30 WIB, WEK 2, WEK 3, dan WEK 8. Ibadah pukul 13.30 WIB, WEK 6 dan WEK 7. Ibadah pukul 16.30 WIB, WEK 4 dan WEK 9. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita dan kita semua jemaatnya. Amin. Horas. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 dan kita memberikan persembahan yang pertama. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, para naposobulung remaja sekolah minggu yang hadir di gereja hari ini, dan juga Bapak Ibu naposobulung remaja sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming di YouTube channel HKBP Jalan Lurah dan fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah, yang di rumah jemaat HKBP Jalan Lurah, dan para simpatisan yang mengikuti ibadah, yang diberkati Tuhan mendengarkan firman-Nya hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Ada di Enfokus. Mari kita baca secara bergantian. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki berani ataupun seorang perempuan berani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saya akan mencoba untuk mengajak kita menyambut Pekik Merdeka hari ini, karena besok kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. 1 hari sebelumnya kita diberikan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Merdeka! Songon Nagaledo harus semangatlah. Tapi mau merdeka kita ini besok. Mudah-mudahan segera merdeka juga dari pandemi ini COVID-19. Amin. Merdeka! Wah, semakin luar biasa. Yang ketiga kali ini pasti menggelegar. Merdeka! Tadaro kurang katentara luasnya kayak bicara lurang. Mau lihat mak. Firman Tuhan diberikan pada kita menjadi topik kemerdekaan, dibebaskan, dimenangkan dari perbudakan. Karena memang masih walaupun kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan kemerdekaan itu adalah hak segala umat, hak segala manusia, hak semua manusia, dan kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan
Dan Tuhan kita telah menganugerahkan kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam karya agung Tuhan Yesus. Tetapi masih banyak orang yang pada saat ini hidupnya terbelenggu oleh perbudakan. Dan ia malah lebih suka hidup dalam kondisi yang lama, dalam situasi yang lama, ketika ia masih diperhamba dan diperbudak oleh dosa. Masih lebih banyak orang yang tertarik dan terikat oleh keadaan dan status yang lama di dalam perhambaan dan perbudakan, walaupun Kristus telah datang memerdekakan orang yang percaya kepadanya. Sehingga masih banyak orang yang saat ini telah dimerdekakan dari dosa, maut, kegelapan, dan keinginan dunia dan daging, tetapi hidupnya masih terbelenggu dan diperhamba oleh dosa itu sendiri. Ada seorang bapak yang sudah mau meninggal. Hosanya sudah satu-satulah ya. Sudah mau meninggal dia. Maka keluarga memanggil pendeta dan para majelis. Tolong amang pendeta ini didoakan. Hidupnya sudah akan segera berakhir mungkin. Dan sudah genting katanya didoakan. Datang pendeta dan para majelis. Wah, berkumpul, kasihan sekali. Mau meninggal. Dan pendeta ini mencoba untuk memberi beberapa penguatan, peneguhan. Amang harus percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan kamu. Kristus yang telah menebus engkau. Setiap orang yang percaya akan diberikan anugerah, hadiah karya Tuhan yang abadi di dalam penebusan Yesus. Apakah engkau percaya? Katanya. Hanya mangut-mangut saja. Karena memang dulunya yang mau meninggal ini profesinya atau karirnya adalah seorang pencopet. Jadi pencopet dulunya sewaktu masih muda, ia adalah pencopet yang sangat terkenal. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Lalu berdoalah pendeta dengan sangat kusuk kepada Tuhan mendoakan yang sakit ini. Dan memang ketika sudah amin, yang sakit ini telah meninggal dunia. Tetapi sangat disayangkan ketika amin, semua majelis keluarga dan pendeta terdiam. Karena di tangan bapak itu telah ada dompet sang pendeta. Jadi ketika berdoa, si bapak ini beraksi untuk melakukan kehidupannya yang lama sebagai pencopet. Mereka terdiam karena di tangan bapak ini telah ada dompet. Dan setelah ditelisik dompet siapakah ini, maka ternyata dompet sang pendoa. Luar biasa kecekatan amang itu, dalam kondisi berdoa pun bisa dia melakukan reaksinya, melakukan aksinya untuk mencopet. Dan akhirnya si bapak itu mati sebagai pencopet dalam kondisi seperti itu. Adakah orang yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasih itu? Ada. Walaupun terang Kristus telah datang, walaupun kemerdekaan dari Yesus telah datang, tetapi hidupnya belum merdeka. Tetapi hidupnya belum dimenangkan. Hidupnya masih terikat dan diperhamba oleh dosa. Dan inilah yang menjadi topik seruan pada hari Minggu ini, supaya setiap kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah dimenangkan oleh Kristus, merdeka juga dari perhambaan dosa, merdeka juga dari perhambaan kegelapan, merdeka juga dari perhambaan nafsu keinginan daging. Dan pada waktu belakangan ini tentunya
perhambaan ini akan semakin banyak. Lihatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita sekarang sekolah minggu dan naposo bulung remaja diperhamba oleh gadget, Android, touchscreen dan semuanya. Anak-anak kalau menangis sekarang gampang, ibunya tinggal tenang. Anak-anak kalau lagi menangis kasih handphone, itu lalu anaknya tenang dan ibunya tenang juga karena tidak repot dia mengurus anaknya, ya. Anaknya tenang main game berjam-jam. Anak-anak tidak mendengar lagi nasihat orang tua berjam-jam, diperhamba oleh androidisme dan gadget dan yang sejenisnya. Dan kita juga terpesona dengan hal itu, para orang tua yang memanjakan anak-anak kita, karena memang sulit dan sukar untuk terbebas dari belenggu ini, dari perhambaan ini. Sehingga zaman sekarang seperti yang sering Amang katakan, seorang bapak lebih sedih ketinggalan handphone daripada ketinggalan istri. Jadi kalau handphonenya tinggal di rumah, gusar dia, gusar si bapak ini. Kenapa Amang? Gusar, aduh handphoneku ketinggalan. Tapi kalau istrinya ketinggalan, senang dia. Jadi tidak apa-apa maksudnya, tidak usah senang dulu. Artinya tenang-tenang saja. Dan anak-anak sekarang diperhambanya, orang diperhamba. Ada orang yang karena diperhamba gadget ini, handphone, saya kasih tunjuklah handphone saya misalnya. Semua divideoin. Yang tidak seharusnya, yang tidak sepantasnya. Orang lagi tergeletak berdarah-darah divideokan. Dan live, langsung ya. Kemudian ibunya yang sedang serangan jantung, langsung buka handphone. Detik-detik ibu serangan jantung. Jadi, lalu dia upload, sudah mau meninggal ini ibu, dia upload. Detik-detik serangan jantung. Ya matilah ibunya, karena tidak langsung ditolong. Ketika mengupload dia, ibunya sudah meninggal. Itulah bahaya sekarang perhambaan yang dicoba oleh dunia menarik kita, mengikat kita, sehingga meskipun kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, meskipun kita sudah dimenangkan, dibebaskan oleh darah Yesus, tetapi masih banyak orang yang percaya terikat, diperhamba oleh dosa, keinginan daging, dan segala yang sama dengan itu. Belum lagi yang diperhamba oleh kuasa, uang, hedonisme, pesta pora, hura-hura, dan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini menjadi pilihan opsi bagi orang yang percaya untuk mengisi hidupnya dan diperhamba, terikat oleh keinginan dunia ini. Orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, orang yang telah dimenangkan oleh Kristus, orang yang telah dibebaskan oleh Kristus, maka ia bebas dan merdeka di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehendak Yesus, sehingga hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya berkenan kepada Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap perilaku. Hidupnya senantiasa hanya dimenangkan oleh kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah di Keluaran ini menjadi bekal bagi umat Israel untuk nanti ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian itu, dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama mereka. Saudaramu laki-laki Ibrani, saudaramu laki-laki perempuan Ibrani, hendaklah jangan engkau perhamba. Jika ada orang yang mengalami kesukaran, kesulitan, jatuh miskin, sehingga ia mengikatkan diri kepadamu sebagai seorang hamba, selama 6 tahun engkau boleh mempekerjakan dia sebagai upah harian. Tetapi pada tahun yang ke-7, tahun Jobel, tahun kebebasan, maka engkau harus membebaskan dia dan berangkatkan dia dengan bekal selama ia bekerja. Maka Musa mencoba membekali umatnya dengan kasih supaya nanti hubungan itu
bisa berjalan dengan baik. Bahkan jika ia mengasihimu, dan ini harus menjadi catatan bagi kita. Ketika Tuhan telah memerdekakan kita, maka kita terpanggil untuk juga memerdekakan orang lain. Memerdekakan saudara kita. Memerdekakan orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga banyak orang akan merasakan kemerdekaan. Terlebih kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemerdekaan di bidang kehidupan, ekonomi. Kemerdekaan di bidang etika, perbuatan dan perilaku. Kemerdekaan di bidang iman, percayanya terberkati. Kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tetapi banyak sekali hal yang terjadi, terlebih bagi kita orang Batak, banyak percekcokan. Itu terjadi karena gesekan hubungan keluarga. Apalagi kalau keluarga itu belum menjadi hamba sebenarnya, karena kita tidak mengenal perbudakan dan perhambaan lagi sekarang. Tapi banyak keluarga bergesekan karena mungkin keluarga kita tinggal di tempat keluarganya, menumpang atau hidup atau tinggal kuliah di tempat sanak familinya. Dan hal ini menimbulkan berbagai hal. Ketika banyak anak-anak orang Batak sekarang yang tidak punya nilai juang, nilai perjuangan, nilai-nilai kesatria, seperti Tuhan Yesus hidup dalam masa-masa atau generasi lebay, generasi lunak, generasi yang manja saat ini. Ketika disuruh familinya menyapu rumah, maka ia merasa diperhamba. Akhirnya budak kau jabuan, padahal hanya menyapu rumah, disuruh. Seharusnya sebagai keluarga ia terpanggil untuk ikut berpartisipasi membersihkan rumah, bekerja di rumah keluarganya. Tetapi ketika mungkin tulangnya atau tulangnya menyuruh dia mengepel rumah, ia langsung buat status di media, seperti budak saya di rumah ini, katanya begitu. Atau sebaliknya, ketika dalam hubungan keluarga kita ada orang yang meminta pekerjaan dari ini tulangnya juga, bere, kamu kan sudah direktur, iya tulang, bawa lalaimu bekerja di kota, boleh tulang, bisa. Bikinlah dia kepala tata usaha, siap tulang. Asalkan dia sesuai jurusannya, pendidikannya, kapabilitasnya, kemampuannya. Untuk bekerja nanti akan saya pekerjakan dia. Rupanya ketika sampai di kota, lainnya ini bekerja sebagai office boy atau cleaning service, bagian kebersihan. Tulangnya langsung telepon dari kampung. Bagaimana kamu? Kamu kan direktur. Kok tidak bisa menempatkan dia menjadi kepala tata usaha atau apa atau bagaimana? Tapi tidak sesuai tulang jurusannya. Pendidikannya juga hanya tamat SMP. Bagaimana mungkin kepala tata usaha tamat SMP? Ya bikin-bikinlah di situ katanya kalau orang Batak kan. Aturlah, kamu kan direktur. Itulah kesukaran, kesulitan yang mungkin banyak kita alami pada saat sekarang ini. Ada orang yang diperhamba oleh hubungan keluarganya, ada orang yang merasa diperhamba sebagai hubungan keluarga dalam hidupnya ketika menumpang, ketika berdiam atau tinggal di tempat sanak familinya, sehingga tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara ada pergesekan, ada percekcokan di antara hubungan tatanan keluarga itu hanya karena masalah berdiam, tinggal atau bekerja di tempat keluarga, di rumah keluarga yang terjadi pada saat ini. Musa mencoba untuk memberikan tatanan, yaitu jika kita sudah merdeka, maka kita juga turut serta memerdekakan orang lain.
memerdekakan sesama kita supaya mereka merdeka juga dalam kehidupannya. Dan ketika kita menjadi orang yang membawa kemerdekaan kepada orang lain, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Ketika kita sudah menjadi saluran berkat kepada orang lain, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Dalam segala hal yang kita kerjakan. Karena itu setiap kita terpanggil untuk memerdekakan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Karena kemerdekaan juga menjadi milik orang lain. Dan saluran berkat-Nya terpancar dari orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kemerdekaan yang diterima bangsa kita adalah anugerah Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa kita adalah perjuangan dari para pahlawan kita. Karena itu memang untuk menjadi seorang yang merdeka dibutuhkan perjuangan. Bagi siapa kita yang merasa hidup kita belum merdeka di sini, merdeka secara ekonomi, merdeka secara finansial, kehidupan segala sesuatu, ada masanya ketika kita mengalami hal yang sukar sehingga kita harus diperhamba orang lain atau kita menjadi hamba dari orang lain. Tetapi akan ada kalanya Tuhan menganugerahkan kebebasan. Maka berkomitmenlah hari ini untuk menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang telah dibebaskan oleh Kristus dari segala hal. Sehingga hari ini kita berangkat untuk berjuang, untuk mengangkat senjata iman kita, tekad kita ketika kita masih kesukaran, kesulitan, dan kemampuan kita belum, tetapi ketika tekad kita dikuatkan oleh firman Tuhan, maka hari ini kita berangkat untuk menjadi orang merdeka yang berjuang mengangkat tekad iman kita, berjuang untuk mengisi kehidupan kita dengan segala hal yang baik. Dan pasti Tuhan suatu ketika 6 tahun kita sukar, mungkin 6 tahun ini kita hidupnya sukar, maka pada momen itu merdekalah. Sehingga pada tahun yang ke-7 ketika Tuhan memberikan berkat-Nya, kita sudah merdeka. Kita merdeka dari perjudian, merdeka dari kegelapan, merdeka dari kemabukan, merdeka dari hal yang bisa mengikatkan hidup kita kepada hal yang tidak diinginkan Tuhan. Maka pada tahun yang ke-7 ketika Tuhan menganugerahkan berkat-Nya, kita sudah merdeka, maka berkat itu akan semakin berkelimpahan. Tetapi ketika kita memang belum merdeka, belum bebas, belum menang dari segala perkara yang ada di dunia ini, maka ketika Tuhan memberikan kebebasan, kita juga kembali menjadi hamba. Kita juga akan kembali menjadi budak dari perhambaan, dosa, dan segala kegelapan itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah yang saat ini mungkin merasa ada kungkungan, ada jajahan dari dosa belenggu, kegelapan yang mencoba untuk mengikat kita, merdekakanlah hidup kita hari ini. Sehingga besok kita berangkat untuk memperjuangkan hidup kita, dan ketika Tuhan memberikan waktu kebebasan itu, kemenangan itu, maka berkat itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Orang yang akan memerdekakan orang lain adalah juga harus telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena ketika kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah kemerdekaan. Maka berdirilah teguh dan jangan goyah. Galatia 5 ayat 1, Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Berdirilah teguh, jangan goyah, merdekakan hidup kita dari segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka niscaya hidup kita akan penuh berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan memerdekakan bangsa kami.
atas perjuangan dan karya para pahlawan kami. Kami mengecap kemerdekaan dan besok akan kami ingat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Puji Tuhan, bangsa kami telah terbebas dari penjajahan. Tetapi bangsa kami mungkin masih harus mengisi kemerdekaan itu dengan segala hal yang baik. Persatuan dan kesatuan. Tuhan berkatilah bangsa Indonesia ini di dalam lindungan Tuhan sehingga bangsa kami semakin kuat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kiranya anugerahkan kebajikan, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, presiden hingga jajarannya, sehingga mereka berhikmat memimpin bangsa kami. Kiranya jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Kau jauhkan dari pemecah belah yang mencoba untuk menjadikan bangsa kami terpecah-pecah. Biarlah Engkau ikat bangsa kami ini dalam kesatuan, meskipun kami beragam secara agama, suku, budaya, tetapi diikat oleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini dan minggu ini berulang tahun kelahiran, biar panjang umur dan sukacita bagi hidup mereka. Ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga Sitohang Borusilaban. Biarlah Tuhan anak itu bertumbuh dalam keadaan baik dan sehat. Keluarga dilimpahkan kasih Tuhan untuk mengurus dan membesarkan anak titipan Tuhan. Berkati Tuhan rekrutmen Sintua. Pada saat ini kami akan memanggil saudara-saudara kami jemaat-Mu untuk menjadi Sintua. Dan pada hari ini Inang El Borusinaga Maragenda untuk yang terakhir kali, biar Tuhan yang memberkati Inang Borusinaga sehingga dalam masa purna tugas Sintua bersuka cita. Berkati Tuhan persembahan laptop dari keluarga Tobing Borusihombing, biar Tuhan yang menganugerahkan sukacita kebaikan bagi Alfonso dan Monica sehingga dalam keadaan baik keluarga mereka diberkati Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang hadir saat ini di gereja mengikuti kebaktian, juga jemaat Tuhan yang berkebaktian di rumah, jemaat simpatisan dimanapun mereka berada, NN, Yuliani, Antonio Huta Barat, Agus P, Darlin, Nenggolan, Jupiter, Riani Sihombing di Malaysia, dan di tempat manapun mereka Tuhan berada mengikuti kebaktian saat ini dan di gereja ini, di rumah masing-masing. Biar kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpahkan sukacita bagi kehidupan mereka Tuhan. Berkati Inang Nyonya Siregar Boru Gultom yang Tuhan anugerahkan nono di pinoparnya. Berkati Tuhan panjang umur dan sukacita Inang ini. Berkati keluarga Wipanjaitan Boru Sitompul, NN, dan juga keluarga MT Siahan Boru Gultom, MC Majuntak juga Boru Gultom. Tuhan anugerahkan kehidupan sukacita bagi keluarga mereka. Tuhan berkati Martin Siregar bekerja, dan kami juga sekaligus berdoa bagi anak-anak kami yang belum bekerja saat ini, atau mungkin yang terdampak karena pandemi COVID-19 sehingga harus resign atau mencari pekerjaan yang baru. Ya Allah, berkati mereka semakin semangat dan dikuatkan untuk memenuhi hidup mereka dengan segala hal yang perlu. Dan Tuhan berkati anak-anak kami, Angelika Tamada, NN yang sudah menyelesaikan pendidikan di Magelang. Tuhan berkati sehingga dalam pekerjaan dan kehidupannya ke depan Tuhan menyertai mereka dan memberikan kebajikan dan sukacita. Berkati NN keluarga Pakpahan Borusi Jawa juga, dan Inang keluarga DJ Aritonang Borusi Rait. Tuhanlah yang memenuhkan segala hal yang perlu dan sukacita bagi keluarga mereka. Karena kami percaya anugerah terbesar yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus telah kami terima, dan Tuhan akan semakin tambahkan bagi hidup kami sukacita jika kami berjalan di dalam kehendak Allah. Karena itu kuatkan kami, teguhkan kami, semakin berkarya di dalam nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara yang live streaming, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk purna tugas Inang Borusinaga
kita serahkan di persembahan ini, dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah boleh memberikan persembahan sukacita purna tugas melalui Sintuawik lingkungan. Mari kita bernyanyi. Maju laskar Kristus, melawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan benar. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu roh dan jiwaku semua, awal juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Merdeka. Ayo sonong mododok kamu teh. Para halado HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu. Para soundman, multimedia, tim live streaming dan para biduan, tim musik, terkhusus sama Inang Boru Sinaga. Terkhusus dari Inang Boru Sinaga yang akan purna tugas mengucapkan salam karena kita tidak boleh bersalaman. Inang Boru Sinaga akan maragenda hari ini sebagai tanda purna tugas. Mari yang dari week 3 nanti mengganti Inang Boru Sinaga ya, untuk jadi sintua. Salam dari kami para halado HKBP Jalan Lurah ya Inang. Horas mari tasaluna.